Chapter 18-19, Ceo muda dan nona muda. Bayangan tubuh Geralt sudah memasuki ruangannya, tetapi raut wajahnya sangat mengerikan. Bahkan Karina tak berani untuk mengeluarkan suara sedikit pun. Ia mengangkat alisnya ke arah Tommy, sedangkan Tommy hanya mengangkat bahu menjawab pertanyaan tak langsung dari Karina. Geralt membanting berkas ke atas mejanya dan menggempaskan tubuhnya dengan kasar ke kursi presidir. Semua yang ada di ruangan itu hanya dia mengamati kondisi Geralt yang labil dengan sigap. Karina berjalan mendekatinya sambil membawa segelas air putih dengan harapan agar Geralt tidak menenangkan dirinya. Begitu gelas itu menyentuh meja, Geralt langsung membuangnya. Karina mencoba untuk bersabar, lalu memungut pecahan gelas itu dan pergi untuk mengambil kembali dengan segelas air lagi. Ketika memberinya, lagi-lagi Geralt membuang gelas itu. Begitu kejadian tersebut terjadi berulang kali hingga Tommy mencoba menghentikan Karina dengan gelengan. Namun, Karina hanya mengerjapkan mata, mengisyaratkan ia tidak apa-apa. Sudah 3 kali Geralt membuang minuman yang disuguhkan kepadanya. Hingga di puncak kesabarannya, Karina mendekat dan berdiri di samping Geralt dengan membuka botol minuman besar lalu menumpahkannya di atas kepala Geralt. Sontak seisi ruangan terkejut melihat tindakan Karina yang nekat. Tommy yang sebagai sahabat Geralt tak berani berkutik bila si Raja Serigala mengamuk. Begitu juga dengan Romy. Namun kini seorang wanita biasa dengan keberaniannya menuangkan air ke tubuh Geralt. Pria itu berdiri dan memandangi Karina dengan tatapan penuh amarah. Kenapa? Mau balas? Mau pecat gue? Atau mau hina gue? Atau? Ucap Karina dengan suara ringan. Dasar cewek sakit. Lu apaan gue? Bentaknya. Mandiin lo marah nggak bisa membuat lo menyelesaikan masalah. Tommy sebenarnya ada apa sih? Kasih tahu gue, pintanya tanpa menoleh. Saham turun gara-gara Ciri membuat skandal di situs. Om Lohan barusan menelepon Geralt dan memakinya. Jelas Tommy dengan nada takut. Karina mendesak kasar. Dia kembali memijit keningnya dan bersuara lagi. Astaga, cuma gara-gara itu lo emosi gini. Lo tenang aja, saham lo nggak akan anjlok. Barusan beritanya sudah diklarifikasi. Dan mengenai Ciri, terserah lo mau tuntut atas pencemaran nama baik atau biarin berita ini cuma sekedar gosip. Masa sih? Tanya Tommy, segera membuka layar iPad-nya dan terbelalak membaca perkembangan pasar saham. Iya lu benar, Karina, saham normal lagi. Bagi Tommy gembira. Romy yang sejak tadi menyaksikan ulah Geralt dan Karina semakin kagum kepada kepiawaian wanita itu. Gimana lu lakuin ini, Karina? Tanya Romy. Barusan selama kita ngobrol mata gue masih eksis sama nih iPad. Jadi gue lihat beritanya. Terus langsung gue hubungi teman gue buat menyelesaikan berita itu. Kebetulan gue udah terima laporan hasil pemasaran dari pihak marketing di India. Jadi itu bisa menghapus skandal yang dibuat Ciri. Menurut lo pemegang saham lebih tertarik dengan berita murahan atau berita keuangan? Sekarang Karina lalu berbalik menjauhi Geralt yang masih mematung di sisi mejanya. Sementara Romy dan Tommy melayangkan tepuk tangan bangga pada Karina. Bingo, lo memang jenius, Karina, puji Tommy. Kamu hebat, Karina. Kalau bela aku mau mengundangmu makan malam di kafeku. Aku yang traktir gimana? Ucap Romy mendekat ke arah Karina. Tapi aku bawa teman ya. Enggak masalah, sekalian merayakan pertemuan pertama kita. Sekaligus perkenalan kita. Call. Jawab Karina bersemangat dan berjalan menuju pintu keluar.
Lo mau kemana Karin? Teriak Gerald. Keluar, makan, gue lapar. Timpalnya mengacukan jam Gerald dengan begitu santainya. Romi dan Tommy hanya menertawakan Gerald yang bertingkah seperti orang bodoh. Dah bro, mending lo cepet ganti baju sana, usul Romi terkikik. Chapter 19. Sore itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Karina sudah selesai dengan keyboard komputernya. Ia pun melirik arloji di tangan. Sedangkan Gerald yang sudah merapikan berkas di mejanya dan ikutan melirik arloji di tangannya. Keduanya berdiri bersamaan dan menjauh dari meja kerja mereka. Tepat di depan pintu, keduanya berpapasan tak beraturan. Gerald berdiam dan mempersilahkan Karina berjalan duluan. Dengan ragu-ragu Karina melangkah di depan Gerald dan bersamaan masuk ke dalam lift. Kamu jadi makan bareng dengan Romi? Iya, kenapa? Gak ada, gak apa-apa. Anggi masih menunggu dengan setia dan berbalik terkejut melihat Karina dan Gerald yang berjalan searah ke arahnya. Karina dan Anggi saling bertatapan heran. Ada apa sih? Kok bola mata lu kayak mau keluar bulat-bulat gitu? Tanya Karina. Anggi hanya mengerjap. Alisnya naik turun seakan meminta Karina menoleh ke belakangnya. Oh, katanya datar. Biarin saja, cuekin dia. Lanjutnya lagi. Tak lama mobil Gerald datang menyapa. Ternyata dia tak menawari ataupun basa-basi pada kedua wanita itu. Gerald langsung saja masuk mobilnya melewati Karina begitu saja. Karina hanya mendelik dan menyidik ke arah pria itu. Lalu Romi datang membuyarkan pikiran Karina. Ia pun sontak memanggil-manggil nama Karina dari dalam mobil yang sengaja ia parkir agak jauh dari halaman lobi. Karina, aku di sini, panggilnya seraya melambaikan tangannya. Karina menyeret Anggi dan berlari kecil ke arah mobil Romi. Mereka langsung masuk mobil. Kok lu parkir di sini sih? Tanya Karina. Biar Gerald nggak lihat kita. Jawab sekenanya. Oh iya. Kenalin ini sahabat aku, Anggi. Hai. Aku Anggi, manajer marketing. Aku Romi, sepupu Gerald. Baru pulang dari Korea Selatan. Ketiganya pun sangat menikmati makan malam yang sederhana di tempat yang sederhana pula. Tak pelak sesekali terdengar gelak tawa renyah Karina dan yang lainnya. Wah, aku pikir kamu sama dengan sepupumu itu. Enggak suka di tempat murahan kayak gini, ucap Karina di sela sentapannya. Ya enggak lah. Aku sama dia, kan beda tentang semuanya. Oh iya, Pak Romi, sudah berapa lama Anda di Korea Selatan? Tanya Anggi yang sempat terkagum-kagum pada pesona Romi. Oh, sejak aku SMA, aku dan keluarga hidup di sana dan satu lagi, jangan panggil aku Pak dong. Panggil nama aja kayak Karina. Romi lagi-lagi membuat lelucon dan terdengar gelak tawa lepas Karina dan Anggi. Selang beberapa menit, ponsel Karina berdering dan ia merogoh ponselnya. Tommy, Karina, lo ke rumah Gerald Gi. Dia sakit demam. Gue lagi ada meeting penting nih. Loh, bukannya tuan besar kayak dia banyak pelayan di rumah dan tinggal telepon dokter? Tommy, ya, kalau dia bisa megang ponselnya, jangankan bisa megang ponsel, bangun dari tempat tidur aja dia nggak bisa. Separah itu? Tommy, iya, lagian dia tinggal sendiri di sini. Dia nggak pakai pelayan. Dia paling anti berisik-berisik. Dia sengaja jadiin rumah di sini untuk privasi dia. Karena terlena dan melupakan kebersamaannya dengan Romi dan Anggi yang asing mengocok perut mereka, mereka diacukan.
Romi pun menegur Karina. Lagi baca chat siapa sih? Kusyuk bener. Aku cemburu loh, godanya. Karina mendelik dan terkekeh-geli mendengar godaan Romi. Dari Tommy. Katanya Geral sakit. Apa gara-gara gue siram dia tadi? Ya. Tanya Karina melirik dengan ragu. Anggi sontak terkejut mendengar ucapan Karina. Hah? Lo nyiram Pak Geral? Rin? Karina mengangguk, mengiyakan kata-kata Anggi. Gila lu, nekat. Habis gue kesel, Ang. Kelakuannya kayak anak kecil. Baru segitu aja dapat masalah main banting sana sini. Muak gue, ketusnya. Nah, terus tuh gimana? Dia sakit kan? Sekarang? Mendingan lo cek aja, Karina. Siapa tahu Tommy benar. Iya, dan ntar gue ke rumahnya sekarang. Tommy, oke.